akhirnya SMP 5 mulai tahun awal 2013-2015 proses gitu kan, sampai sekarang terakhir 1 Juli beliau di SMP 5. Banyak yang beliau sudah kerjakan, banyak yang beliau sudah ubah, banyak yang beliau harus dicontoh, terutama bagi kami yang sangat berkesan Bu Ani adalah ketika bagaimana Bu Ani menangani siswa, baik siswa yang bermasalah maupun siswa yang lain, itu luar biasa. Dengan kelembutan beliau, tidak ada kekerasan kalau Bu Ani. Dengan kelembutan semuanya bisa terselesai. Ini yang bisa kita contoh. Bapak Ibu yang muda-muda harus berguru ke beliau. Tapi hari ini karena memang sudah aturan dari negara umur 60 tahun kalau sudah ya sudah selesai gitu ya. Untuk itu izinkan saya secara pribadi maupun mewakili lembaga SMP 5 mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya buat Ibu atas dharma baktinya di SMP 5. Semoga dharma bakti Ibu tercatat sebagai amal yang tidak terputus, karena sudah menjadikan anak dari tidak baik menjadi baik, dari kurang pintar menjadi pintar, dan seterusnya. Itu tidak akan terputus anak-anak seperti itu. Dan sekali lagi terima kasih. Kami tidak bisa memberikan apa-apa, hanya ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas nama bakti Ibu selama berada di SMP 5 tahun. Dan permohonan maaf barangkali khususnya selama saya jadi kepala sekolah dari tahun 2018 sampai sekarang, apabila banyak kekurangan, kesalahan-kesalahan, apa itu baik yang sengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Benar dimaafkan Ibu ya. Ya, dan kami juga selalu berdoa semoga dengan dharma bakti Ibu tetap sehat, tetap sehat, tidak ngomong cucu barangkali nanti kenapa belum punya, semoga cepat punya cucu, bisa ini jadi hiburan cucu kita. Itu barangkali. Sekali lagi Ibu banyak terima kasih semoga bisa berikan apa. Iya, iya, betul. Terima kasih, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bu Jani, ini kakak saya, Bu saya, Bapak Ibu. Beliau ini aktivis NGP yang saya tahu, ketua NGP bahasa Inggris. Ketika saya pertama kali jadi guru, mulai masuk NGP, beliau ini senior saya, membimbing para pengurus NGP, maksud saya sendiri. Jadi sehingga saya mengenal beliau jauh pada saat saya jadi guru. Bagaimana kondisi beliau disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah, saya tahu itu yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah benar sekali, dan dari dulu seperti itu, lembut, kalem, tenang pembawaannya. Tapi cara itu justru membuat kita dekat, ya, dekat. Saya merasa dari dulu ya, beliau ya emang guru saya terutama dari sisi MGMP, karena sekali bertemu ya di MGMP seorang guru. Beliau fokus bahasa Inggris, saya IPA, daya beliau yang normal nih, dan menurut saya dayanya ngomong, seorang ibu kepada adik, kepada anak, dan
saya kira yang sampai oleh Bapak Kepala Sekolah benar, benar itu sampaikan nyambung dengan yang pikiran saya. Saya tidak perlu mengatakan bahwa mengenai jasa, saya kira dengan waktu yang begitu panjang, gaya beliau yang tidak berubah tadi membuat hati kita saja tenang. Kalau dengan pendidikan karakter, beliau sudah praktek lebih dulu lah. Akhirnya saya berdoa kepada beliau karena masa akhir tugasnya semua akan alami, Bapak Ibu, saya sendiri sama. Saya sendiri maaf, terus aja sekarang sudah persiapan ke arah sana gitu ya. Walaupun entah kapan persis saya tidak tahu. Kalau hitungan manusia 60, kalau ada kelebihan kita tidak tahu. Yang jelas saya sudah mulai mempersiapkan sama ke arah sana. Ya, aktivitas yang lain di luar kegiatan pengawasan, saya juga di kampus, kemudian di dagang, ya Bapak Ibu. Kalau Pak Bu Ani menurut saya sebentar lagi MC. Jadi doakan sore Pak Haji, Pak Ciptono ya, ngomong cucu jadi MC. Semoga sehat Ibu, tetap panjang usia dengan berkah ya. Ibu adalah contoh saya dan contoh kita, contoh seorang guru yang baik, yang berdedikasi tinggi, memberikan pendidikan kepada adik-adiknya, kepada profesi kita sebagai guru dengan profesi yang sangat teladan menurut saya. Ibu salah satu guru teladan saya dan teman-teman yang lain. Mudah-mudahan kami hari ini kita bisa pasti dikabulkan suara tanah, limpahan rezeki juga, keberkahan tetap senantiasa kepada Ibu. Doa itu juga untuk kita semua. Itu saja barangkali Ibu, dan sekali lagi saya juga mohon maaf selama berhubungan jika ada yang kata-kata yang kurang berkenan ya Bu. Pada Ibu, tugas saya sebagai pengawas sekolah, tugas saja. Tapi dalam hati saya Ibu adalah guru saya dan pengajar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Pak Rohmana, pengawas SMP 5, dan Pak Ciptono, Kepala Sekolah SMP 5. Ya, pasti banyak pengalaman, banyak keadaan yang memang kita terus bekerja sama bersama ya Bu. Waktu itu memang seperti singkat ya, dan sekarang memang sudah waktunya. Saya yakin seandainya ditambah waktu, ada beberapa hal Ibu masih pengen bagaimana ikut gabung bersama kami, tapi memang itu dibatasi oleh waktu, karena memang sistem itu memberikan kenyamanan kepada Ibu agar istirahat di rumah ya. Kalau misalnya memang pengetahuan itu banyak seperti lemari, di setiap lemarinya itu banyak sekali metode-metode yang beliau punya, tinggal kita mengetok, Bu ada metode apa, dibuka sama Bu Ani, insya Allah pengalamannya akan dibagikan kepada kita seluruhnya. Untuk mengefektifkan waktu kita, kami minta dari Bu Ani memberikan sepatah dua patah kata yang memang insya Allah akan bermanfaat untuk kita. Waktu dan tempat kalau tersebut. Assalamualaikum Bapak dan Ibu guru yang saya banggakan. Saya tidak berada lagi di antara Bapak dan Ibu saya ya, sekarang di sini. Bapak dan Ibu, 36 tahun yang tidak sedikit, tidak terasa menghadapi anak-anak orang. Kadang anak sendiri ditinggalkan, ya. Tapi insya Allah anak-anak kita yang ditinggalkan kita sudah kita siapkan baik fisik maupun mental ya. Buat Bapak dan Ibu, terutama ibu-ibu ya, yang pasti harus bekerja double di rumah dan di sekolah ya, harus juga bukan yang kita pikirkan, bukan mencari nafkah Bapak Ibu, tapi bagaimana kita bisa berpartisipasi kepada anak bangsa ini gitu ya, sekecil apapun. Banyak hal yang ingin saya sampaikan tapi terlalu banyak, tapi mungkin tidak poin saja ya. Yang pertama, saya bersyukur bisa berada di tengah-tengah Bapak dan Ibu dan telah berjalan selama 36 tahun. Di mana saja sih apa yang saya kerjakan selama 36 tahun itu ya.
2 tahun saya di tepat ya di Jakarta Selatan. Saya ngajar di SMP 10 PGRI. Maaf kalau nggak berdiri nggak puas. Saya tidak pernah menjadi guru honorer dari awal honor gitu ya Bapak Ibu. Ketika saya lulus zaman ya tahun 84 itu ya, yang namanya guru sangat dibutuhkan karena orang tidak mau jadi guru karena gajinya kecil ya Pak ya. Jadi pemerintah berjibaku membuat program bagaimana membuat guru-guru baru untuk memenuhi kebutuhan. Sementara waktu itu kita punya target minimal anak Indonesia belajar berapa Pak? 9 tahun ya sampai SMP. Sedangkan guru SMP sangat jarang gitu ya. Saya yang tidak pernah terpikir untuk menjadi guru, saya orang yang gagal meraih cita-cita saya, akhirnya kecebur jadi guru, dan itu bukan musibah bagi saya karena memang itulah izin Allah, itulah skenario Allah, itulah yang memang dikehendaki Allah. Dulu yang kamu terpikir saya maunya jadi teknik sipil yang mau jadi insinyur gitu ya, karena saya terlalu aktif di Karang Taruna, kesana kesini kegiatan sampai nasi kemana, akhirnya saya gagal 1 kali mengikuti ulangan harian di guru fisika. Tidak pernah lupa sampai hari ini dengan guru fisika itu ya gitu, memberikan itu turun 0,5 sampai saya tidak bisa masuk ke UGM gara-gara itu, saya udah dipersiapkan gitu. Tapi ternyata Allah berkata lain ya, akhirnya saya perjalanan hidupnya ya. Akhirnya saya bekerja di pabrik, berapa kali pabrik. Jadi saya bisa merasakan bagaimana kalau sekarang ada anak-anak kita atau tetangga kita atau teman kita bekerja di pabrik, saya bisa merasakan bagaimana rasanya. Kemudian setelah saya bekerja di pabrik, saya suatu hari saya bertetangga di Bekasi. Dari Subang saya pindah ke Bekasi ya dengan orang tua semuanya. Kemudian saya bertetangga dengan karyawan BKKPN yang selalu meminta dibuatkan grafik untuk laporan. Jadi suatu hari saya ke kelurahan mau membuat surat keterangan, ditawari, mau nggak kerja di kelurahan? Di sana di kelurahan memang saya tukang aktif apa aja mau aja, terutama Karang Taruna, ibu PKK, pada mau itu bantuin semuanya gitu. Jadi penamparan apa aja paling Golkar banget. Karakter best Golkar saya. Terus kemudian saya ditawari kata Pak Lurah suruh ikut penataran kejar paket A. Dari situ saya bisa berhadapan dengan Bapak dan Ibu sekalian. Seorang tutor dari LPMP Pak bilang begini, Bekasi ini penadah ibu kota, 6.000 orang lebih masih buta huruf. Kita kalau dikasih majalah ini, ilmu setumpuk dari sana dapat. Kalau dikasih koran ini, ilmu. Buku ini juga ilmu. Kalau mereka kaya loh, hanya robek buat bungkus cabai atau buat jembatai ayam, jadi gak ada artinya. Mereka akhirnya banyak ditipu. Ada yang tanahnya dijual orang lain hanya suruh tanda tangan tanpa dia baca. Siapa yang mau membantu mereka? Gitu. Jadi begitulah tutor dari LPMP mengetuk hati kami para tutor untuk kejar paket A. Dari sana saya mulai pulang langsung membentuk sekian banyak kelompok kejar paket A. Ada yang putus sekolah, ada yang remaja, ada yang anak-anak, bahkan sampai nenek-nenek, kakek-kakek, ibu-ibu sambil gendong anak mau belajar semua gitu. Sampai suatu hari ditawari oleh seorang RW, kebetulan dia guru di Taman Siswa Jakarta. Dan kenapa nggak kuliah aja? Di mana? PGSMTP di Manggarai ada jurusan bahasa Inggris. Bahasa Inggris bukan pintar tapi senang gitu. Jadi langsung tertarik. Belajar 10 bulan di PGSMTP, tes di Bandung seperti seperti yang reunian di sana hampir lulus semua. Teman kami 2 kelas yang tidak lulus hanya 2 orang. Jadi CPNS. Gajinya berapa?
ketika saya baru 2 tahun di kelurahan ya, dengan sendirinya ada, soalnya kelurahannya Jaka Sempurna Bekasi gitu ya, jadi pemasukan cukup banyak ya. Kita terima SK 444.000. Jadi di mana di SMP Negeri 2 Cikarang 1 Maret 88 terimanya di Gedung Sampari Desa. Tapi Bapak Ibu 400.000 itu menghantarkan sampai hari ini. Alhamdulillah masih bisa berdiri di sini. Rezeki di dunia pendidikan itu tidak berhenti sampai di desa situ saja. Asalkan Bapak dan Ibu kreatif, intinya ikhlas, ya, berbuat apa saja. Kemudian kita menghadapi anak-anak pasti dengan latar belakang yang berbeda. Jangan samakan menghadapi anak satu dengan yang lain. Cari metode yang berbeda. Ya, saya sampai sempat bikin Astri teriak kaget ya. Karena saya harus menghadapi anak di ruang guru. Itulah metode yang bisa kita terapkan untuk mengambil anak seperti itu. Tapi ada anak yang harus kita luruskan, harus seperti itu. Bapak Ibu sekalian, saya lagi materi jumlah uang jangan dijadikan jaminan Bapak Ibu untuk bisa terus bertahan di dunia pendidikan, ya. Tapi nyaman di dunia pendidikan, insya Allah rezekinya diberikan semua Allah. Ya Bapak Ibu sekalian, itu pengalaman saya. Jadi kemudian dari terbuat 2 tahun dibayari 10, kemudian dapat SK di SMP Negeri 2 Cikarang sampai tahun 99. Saya 1 Juli 99 sudah pindah ke SMP Negeri 1 Kelari. 2013 pulang dari Australia, kami pulang dari workshop RSBI ya. Kita selalu, kenapa SMP 1 Kelari belum bisa hilang R-nya gitu? Karena jumlah siswanya meledak dari pagi sampai sore. Akhirnya kita mengajukan rapat untuk membuat SMP Negeri 5 Kelari supaya Bapak Ibu yang ngajar dari pagi sampai sore itu jelas itu ngajar di sekolah lain dan diberikan gaji di sekolah lain gitu. Mulai dari sanalah Juli 2013 dirintis. Saya yang mengajukan, tapi saya sendiri yang tidak ngajar di SMP 5. Tapi saya hanya mengikuti perkembangannya. Dan saya yang paling benci sama anak-anak SMP 5, tahu Bapak Ibu? Kenapa? Karena sore mungkin Bapak Ibu sudah capek ya, jadi agak kurang pengertian gitu. Tapi saya pesan jangan berlebihan kalau benci sama orang. Harus benci sama sesuatu ya. Akhirnya berjalannya waktu 2018 kepala sekolah baru Ibu Ima Suminar ingin mengeksekusi guru SMP Negeri 1 Kelari yang jumlah jam mengajarnya hanya 24. Kami guru bahasa Inggris ada 7 orang. Jadi kalau dibagi 24 kami tak cukup. Terjadilah harus ada guru bahasa Inggris dari PKN, guru bahasa Inggris dari IPS, guru bahasa Inggris dari seni budaya. Sementara kita sudah mengangkat ingin semuanya itu sesuai kualifikasi guru. Akhirnya saya berembuk dengan guru bahasa Inggris semua. Karena waktu itu saya koordinatornya, tapi sebelum berembuk saya sudah membuat pembagian tugas semua supaya guru bahasa Inggris semua harus belajar bahasa Inggris semua gitu. Akhirnya yang ini tidak mungkin pindah, yang tidak mungkin pindah, yang ini tidak mungkin pindah. Ketika Pak Hasan datang tahun 2018, saya yang mengundurkan diri dari SMP 1 Kelari dan amin ke Bu Ima Suminar minta izin untuk diberi lolos utuh supaya Pak Hasan dan akhirnya saya 2018 mulai di SMP 5 Kelari yang dulu saya benci. Tapi bagaimana bukan maksudnya bukan membenci anak-anak, tapi ya Bapak Ibu sekalian supaya tidak terjadi seperti itu, tolong pembelajaran Pak berbasis pengetahuan dan keterampilan, tapi jangan lupa karakter yang lebih dulu. Pasti tadi Bapak juga bilang begitu ya Pak. Jadi Bapak Ibu kadang kita lupa karena ini menjadi materi sudah didahulukan langsung materinya, langsung ke bawahnya. Itu yang paling penting. 2018 sampai 2022 3 Juni selesai saya.
saya sudah ya di Jakarta 2 tahun, di Bekasi 11 tahun, di SMP Negeri 1 dan 5 kali sisanya. Jadilah 36 tahun. Ada yang sudah jadi dokter, ada yang sudah jadi guru banyak di depan sini, guru-guru dan yang lain-lain. Semoga semua ilmunya bermanfaat. Saya mohon maaf bila dalam kebersamaan saya, terutama selama bertugas di SMP Negeri 5 kali, diberikan tugas sebagai kurikulum oleh Pak Hasan yang saya sendiri tadinya menolak. Saya tidak punya pengalaman sama sekali yang namanya kurikulum Pak. Kalau kesiswaan insya Allah 11 tahun di Cikarang saya kesiswaan dari mulai merintis ini. Kata Pak Hasan, ayolah belajar, kita sama-sama instruktur katanya ya Pak. Ketua MGMP dan instruktur kurikulum 2013. Jadi dengan permintaan Pak Hasan saya berusaha untuk masuk ke dunia kurikulum. Dan kebetulan mengambil perpustakaan tadi di BSK di SMP 1 Kelari. Tanpa basa-basi saya dengan kesadaran sendirinya ngurusin perpustakaan SMP 5 Kelari gitu ya. Sebenarnya apa ditugasin ke saya apa enggak gitu ya, tapi diurusin gitu. Oleh karena itu saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian, kepada kebersamaan yang kami dulu, mungkin dulu suka ada sikap-sikap yang tidak baik, yang tidak menyenangkan Bapak dan Ibu, semata-mata hanya demi acaranya perjalanan sekolah kita. Sekali lagi, saya mohon dibukakan pintu waktu yang sebebas-bebasnya. Saya doakan Bapak dan Ibu sekolah tersebut menjadi orang-orang yang sukses juga dengan kita semua ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila kita berikan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri aplaus buat Tuhan. Ya, pengalamannya banyak sekali ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa ditransferkan juga ke kami sebagai generasi penerus ya Bu. Generasi muda. Seandainya nanti ada dari kami ke rumah Ibu minta masukan boleh Bu? Mangga Bapak Ibu tentang metode juga bisa ke Bu. Bunga boleh Bu, saya mau minta buahnya Bu. Gak ada. Belum ada. Ya, mungkin ada sedikit ya kenangan dari kami dari SMPN 5 Kelari yang akan diserahkan ke Bu Ani oleh Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih banyak kami ucapkan untuk Bu Ani atas perjuangannya selama ini sehingga terbentuk SMP 5 dan kami insya Allah akan meneruskan itu. Mohon maaf sebesar-besarnya jika memang dari pribadi kami ada yang salah atau menyakiti hati Bu Ani. Mudah-mudahan doakan kami, mudah-mudahan kami bisa menjadi penerus yang baik yang tadi seperti Ibu sampaikan, dan kami pun berdoa mudah-mudahan Ibu panjang umur dan sehat selalu. Ya. Untuk mangga jadi pada konsul ramah tamah dulu ya, silakan Ibu di depan musofa dulu. Sholawat buat Kas spesial di sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi salatullah salamullah
Yeah.